Yang keempat, ada macam-macam data yang dihasilkan dari siswa. Yang pertama, kecakapan potensial atau potential ability. Yang kedua, abilitas dasar umum atau general intelligence atau kecerdasan jamak, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu seperti bakat, bilangan, serta gerak motorik. Dan yang keempat, kecakapan aktual. Yang kelima, kepribadian seperti fisik dan kesehatan, psikis, latar belakang agama dan kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, ada teknik memahami perkembangan siswa. Teknik perkembangan siswa mulai dari yang bergantung pada pengamatan, pembimbing yang sifatnya terbuka dan fleksibel, sampai pada teknik terstruktur atau terkonsep, yaitu menggunakan alat ukur tertentu secara ketat. Teknik memahami perkembangan siswa yang perlu dipahami oleh seorang guru adalah yang pertama identitas diri, yang kedua kondisi siswa jasmani dan rohaninya sehat, yang ketiga kapasitas atau intelijensi dan kecakapannya, yang keempat sikap dan minatnya, yang kelima watak dan temperamennya, yang keenam cita-cita sekolah dan pekerjaannya, yang ketujuh hobi pengisi saat waktu luang mereka, yang kedelapan kelebihan atau keluar biasaan dan kelalaian atau kelainan yang dimiliki oleh siswa, dan yang kesembilan yaitu latar belakang keluarga siswa tersebut. Yang keenam, ada teknik tes. Tes di sini adalah suatu metode atau alat untuk melakukan suatu penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Teknik tes atau sering juga disebut dengan sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat yang bersifat mengukur. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknik tes untuk keperluan bimbingan. Yang pertama ada tes kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknik tes untuk keperluan bimbingan. Yang pertama ada tes kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Nah, tes IQ adalah salah satu tes kecerdasan untuk pemeriksaan mengukur tingkat intelijensi atau kecerdasan seseorang secara umum. Nah, gambaran tingkat kecerdasan IQ dengan klasifikasinya meliputi A. Superior atau jenius, B. Normal, C. Subnormal atau mentally retarded, yang keempat debil atau moron, yang kelima imbecile, dan yang keenam ada idiot. Selain dari tes kecerdasan, ada juga tes bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar atau latihan untuk mengetahui bakat seseorang telah dikembangkan atau tidak. Nah, beberapa tes dari tes bakat ini, yang pertama ada rekonik, yang kedua tes bakat musik, yang ketiga tes aristik, yang keempat klerikal, dan yang kelima tes multifaktor. Selanjutnya ada tes prestasi belajar. Tes prestasi adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengatur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dan domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan utama dari penggunaan tes prestasi belajar adalah agar guru dapat membuat keputusan, seleksi, dan klasifikasi serta menentukan keefektifan pengajar. Tes prestasi belajar ini meliputi tes diagnostik, tes belajar kelompok yang baku, tes prestasi belajar yang disusun oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya ada tes psikologis. Tes psikologis atau lebih dikenal sebagai psikotes adalah tes untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes psikologis ini dapat berbentuk visual, evaluasi, dan tertulis yang teradministrasi untuk mengukur fungsi kognitif siswa.